Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian kedua yang menarik, yaitu bahwa dalam perspektif setiap orang akan diuji pekerjaannya masing-masing. Apakah dia dari emas, perak, kayu, atau jerami, atau rumput kering. Kita akan melihat hal ini sebagai berikut. Saudara, kalau kita melihat 3 ayat kunci yang kita harmoniskan, ya, pertama sudah kita lakukan, yaitu dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20-21 kita sudah melihat bagaimana perabot-perabot dari emas, perak, dan perabot yang kurang mulia dari kayu dan tanah. Kemudian kita akan melihat pada saat ini dari pertama Korintus pasal 3 ayat 12 yang bicara tentang bagaimana orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ya, dan akan diuji kelak, ya. Ini pada bagian ketiga nanti. Tapi kita akan fokus pada bagian kedua pada saat ini. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat secara keseluruhan, ya, ini seperti ini, ya. Nanti kita akan melihat pada bagian yang kedua ini. Nah, kalau kita melihat dari pertama Korintus pasal 3 ayat 10, ya, dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tiap-tiap orang harus memperhatikan, ingat, memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya. Nah, konteksnya adalah terjadi sebuah kemelut di dalam jemaat, ada pertengkaran dalam pelayanan. Masing-masing orang mencari kepentingannya sendiri, ya, sehingga Rasul Paulus perlu menasihatkan hal ini, yaitu bagaimanakah ia harus membangun. Jadi tiap orang harus mengoreksi dirinya dan melihat bagaimana dia harus membangun akan kualitas daripada pelayanannya. Ya, dikatakan bahwa kualitas pelayanan kita itu ditentukan dari pondasinya. Dan pondasinya harus satu, yaitu Yesus Kristus sebagai dasarnya. Lalu di atasnya akan dibangun emas, perak, batu permata, kayu, kemudian jerami atau rumput kering. Kualitasnya itu diuji oleh waktu. Kualitas itu diuji pada waktu penuaian. Kualitas itu akan diuji pada waktu Kristus datang pada hari Tuhan. Apakah dia adalah emas atau dia hanya sekedar kayu atau jerami? Ya. Nah, bagaimana membangun di atas dasar Kristus itu yang menjadi concern kita, sehingga saya mau kita untuk merenungkan ini. Dikatakan dalam bahasa Yunani ekastos de blepete pos epoikodomei, ya, dikatakan gitu. Jadi ekastos itu dikatakan masing-masing, D itu seharusnya, masing-masing orang seharusnya. Nah, kata blepete adalah ayo perhatikan dengan baik-baik. Lalu pos dikatakan sebagai bagaimana, kemudian epoikodomei adalah membangun di atasnya. Coba kita lihat kata blepe, ini sangat menarik. Kata blepeto, ya. Blepeto ini artinya apa? Discernment. Artinya apa? To see something physical with spiritual result atau perception. Artinya apa? Kita melihat sesuatu yang sebenarnya physically, artinya secara fisik kita lihat, tetapi kita memaknainya secara rohani, ya. Jadi ini adalah discernment, sebuah kemampuan untuk merasakan, untuk menilai sesuatu berdasarkan penglihatan rohani. Kita kan perlu belajar hal ini. Kata-kata membedakan roh itu artinya apa? Saya punya discernment, saya punya kepekaan untuk melihat hal-hal yang rohani yang harus saya kerjakan. Jangan sampai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kita lepas karena kita tidak punya kepekaan itu. Satu waktu misalnya Anda dipilih menjadi seorang pelayan. Ketika Anda bilang, oh ya, kayaknya kok biasa saja, saya tidak merasa apapun, padahal itu pelayanan yang Tuhan inginkan Anda kerjakan. Dan ketika Anda bilang, oh saya tidak mau turut beserta dalam pelayanan itu, Anda kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Karena apa?
kepekaan itu tidak muncul. Kita belajar firman, kita mendengarkan firman itu sebenarnya melatih kepekaan kita, melatih manusia batinnya kita ini menjadi besar, kuat, teguh, supaya apa? Kita bisa melihat bahwa oh ini benar, ini salah. Kita hati-hati dengan Tuhan, kita tahu protokoler dengan Tuhan, kita tidak sembarangan dengan Tuhan, kita senantiasa datang dan memuji, menyembah Dia dengan benar. Nah, itu butuh discernment, sebuah kepekaan dengan Tuhan yang harusnya lahir dalam kehidupan kita melalui apa? Kebiasaan kita bersama dengan firman. Kemudian dikatakan memperhatikan, dan ini benar-benar harus diperhatikan ya, hal-hal yang ini punya kepekaan untuk diperhatikan. Kedua adalah bagaimana membangun di atasnya. Kata oikodomai ini artinya apa? Membangun yaitu terdiri dari dua kata, epi dan oikodomeo ya. Nah, epi itu artinya di atas, pas, tepat, intensif ya. Jadi sesuatu yang tepat, pas, dan intensif. Sedangkan yang dikatakan dengan oikodomeo artinya appropriately built on atau following a plan with pre-design atau predefined specification. Nah, ini mau dikatakan bagaimana orang yang dibangun tepat, dibangun dengan tepat, mengikuti rencana dan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya atau ditentukan sebelumnya. Jadi ada pre-design yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dan kita mengikuti irama Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan kita harus membangun di atasnya. Pertama disuruh perhatikan, disuruh belajar untuk menerima kepekaan. Setelah itu ayo bangun sesuai dengan prediksi Tuhan, sesuai dengan perencanaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan membangun diri kita sesuai dengan rancangan emas, rancangan perak, rancangan batu permata yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan kita jatuh ke dalam rancangan kayu atau jerami yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan seperti ini. Misalnya ini dibangun atas dasar Kristus, di mana Kristus menjadi pondasinya. Dan ada sebuah garis lain, ini adalah merupakan sebuah dasar anugerah Tuhan. Di atasnya kita bangun dengan anugerah yang luar biasa. Ya. Nah, tapi orang pertama dia akan membangun ya dengan plan yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupnya, persis seperti yang Tuhan inginkan. Dia akan melakukan itu dengan membangun di atas emas. Karena dia punya kepekaan, sehingga titik-titik di mana Tuhan inginkan dia mengerjakan ini, dia kerjakan ini, dia melakukannya dengan benar. Bukan seperti orang Israel ketika Tuhan menyatakan kepada mereka untuk naik, aku ingin fellowship, aku ingin bersekutu dengan orang-orang Israel. Tapi mereka menolak Tuhan dan katakan, Musa, engkau saja yang naik ke gunung, dan biarlah kami akan menerima perintah dan kami mengerjakan. Padahal Tuhan bilang, loh, yang memberikan hati untuk mengerjakan itu siapa kalau bukan saya? Jadi perlu ada relationship, perlu ada fellowship dengan Tuhan, supaya apa? Kita bisa mengerjakan dengan benar sesuai dengan rancangan pre-design yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita punya discernment, kepekaan seperti itu, kita akan berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Mungkin ada waktu di mana seolah-olah kita turun, ya, di mana ada pergumulan, kita bergumul dengan Tuhan, tapi setelah itu Tuhan angkat kita naik lagi, dan sampai pekerjaan kita dinilai sebagai bangunan yang dari emas. Yang kedua, ada titik-titik yang sudah sama, tetapi ada titik-titik yang over. Kita terlalu membesarkan diri kita, terlalu melakukan hal-hal yang bodoh dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi kita masih tetap ada dalam pengertian, masih tetap kuat perencanaan kita sesuai mendekati akan rencana Tuhan. Dan akhirnya kita bangun dengan dasar perak. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu apa? Oh, saya mulai membangun lagi, ada hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan, ada hal-hal sesuai dengan rencanaku. Egoisnya mulai masuk, kemudian akhirnya hanya sampai pada batu permata. Dan yang lebih parah lagi adalah bagian orang yang tidak mau bikin apa-apa,
tidak mau sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan katakan harus begini, dia tidak melakukan, bahkan dia menolak dan sebagainya. Akhirnya rancangannya adalah kayu. Atau yang bagian terakhir, rancangannya adalah dari jerami atau rumput kering, di mana tidak melakukan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa? Saya ingin keinginan saya sendiri yang saya jalankan dalam kehidupan. Walaupun dia adalah anak Tuhan, dia adalah orang percaya. Tetapi bangunan yang dibangun di atasnya adalah kayu dan jerami. Nah, dari sini kemudian ada orang yang bertanya kepada saya seperti ini. Apakah orang dengan pekerjaan yang dibangun adalah dasarnya kayu dan jerami, apakah dia akan diselamatkan? Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, jadi dalam proses waktu akan nampak pekerjaan itu dari emas, perak, batu permata atau kayu dan rumput kering. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oke ya, semua ini diuji oleh api. Ayat ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Artinya apa? Kalau emas, perak, dan batu permata yang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Tetapi pada ayat ke-15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, artinya bisa kayu dan jerami terbakar, ia akan menderita kerugian. Karena apa? Dia tidak mendapatkan upah, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Artinya orang itu Tuhan tetap selamatkan karena dia anak Tuhan, tetapi dia akan malu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan upah. Mahkota tanpa mahkota. Dia boleh saja masuk ke dalam surga bersama-sama, tetapi dia tidak mendapatkan suatu pengakuan bahwa dia menjadi perabot yang mulia di pembahasan kita yang lalu. Tetapi dia akan mendapatkan malu, ya, karena dibakar dalam api, dia gosong, tetapi Tuhan tarik untuk menyelamatkannya. Saudara yang terkasih, ini boleh menunjukkan kepada kita bagaimana harusnya kita membangun di atas dasar Kristus itu seperti apa. Ketika kita membangun emas seperti emas, kisah-kisah dalam Alkitab seperti misalnya orang yang menabur di tanah yang baik, dia akan mendapatkan berkali lipat. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Ini gambaran daripada orang-orang yang betul-betul di dalam hidupnya memakai, mendengar, melakukan firman dalam kehidupannya. Supaya apa? Dia semakin bertumbuh dalam iman dan rohaninya, berkembang luar biasa. Ya. Atau kita bisa melihat ketika ada 3 orang hamba daripada Tuhan yang akan berpergian dan dia memberikan talenta kepada mereka. Ketika dia kembali, dia menuntut investasi itu. Dan ada 2 orang yang melakukan itu sehingga dia katakan, Tuhan dikatakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Ya, dia memuji akan 2 orang yang mendapatkan 2 dan mendapatkan 5. Yang 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Ya, tetapi dia mencela yang 1. Itu akan masuk pada kelompok kayu dan jerami. Ketika kita bicara tentang Matius pasal 25 tentang hamba yang setia, ada seorang hamba setia di mana dia akan memberi makan kepada hamba-hamba yang lain, dipercayakan tuannya. Dan dia memberikan terapi yang baik, dia memberikan pelayanan yang baik, sehingga dia diterima dan dia diakui sebagai pekerjaannya adalah pekerjaan emas. Tetapi ada hamba yang jahat yang memukul hamba-hamba yang lain, itu akan memiliki dampak yang berbeda. Ya. Kemudian kalau kita melihat lagi tentang ibu yang memberikan, janda miskin yang memberikan uangnya kepada 2 peser uang kepada bait Allah pada waktu itu. Dan Tuhan melihat itu bahwa itu merupakan semua yang ada padanya. Dan dia percaya Tuhan akan menjaga, memelihara hidupnya. Nah, orang seperti inilah yang punya kualitas yang luar biasa, kualitas emas, perak, batu permata. Atau kita melihat daripada gadis, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis bijaksana adalah orang-orang yang punya kualitas pekerjaan, mereka menjaga agar kebutuhan akan minyak itu tetap terpenuhi. Mereka punya
keinginan yang kuat untuk menyongsong akan mempelai, sehingga akhirnya ketika mempelai datang mereka tetap siap. Berbeda dengan 5 gadis bodoh yang tidak memperhitungkan semuanya dan akhirnya menyesal. Karena apa? Kualitas pekerjaan mereka bukan lagi dari emas, perak, atau batu permata, tetapi merupakan kayu dan jerami. Nah, mereka disebut bodoh, bukan jahat ya. Sehingga apa? Sehingga mereka, saya yakin, dalam kualitas kayu jerami tidak bisa masuk dalam perkawinan anak domba, tetapi mereka diselamatkan. Nah, untuk yang lainnya itu adalah misalnya kita melihat ada seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika orang itu dia belum memiliki apapun, belum melakukan apapun, tetapi ketika dia percaya dan Tuhan bilang, hari ini engkau bersama saya dan Firdaus. Nah, dia punya kualitas adalah kualitas kayu dan jerami, karena dia belum membuat sesuatu, belum melakukan apapun untuk Tuhan, tapi dia mendapat anugerah yang besar daripada Tuhan. Atau kita bisa bicara tentang orang kaya, anak muda yang kaya, yang ketika Tuhan bilang jual hartamu ikut aku, dia tidak melakukan itu. Dia pergi dengan sedih hatinya, ya dia masih diproses, kita tidak tahu kelanjutan ceritanya, tapi dia bagian orang-orang yang tidak bisa mengikuti akan rancangan Tuhan yang Tuhan ingin bangun dalam hidupnya, ya, kualitas kayu dan jerami. Atau kita melihat daripada kisah daripada anak yang hilang, ketika yang sulung tidak menerima kehadiran daripada adiknya yang sudah bertobat, ya, dia punya kualitas yang pasti karena iri hatinya, ketidaksukaannya kepada adiknya dan sebagainya, membuat dia bukan kualitas emas, perak atau permata, tetapi kualitas kayu dan jerami. Ini hanya merupakan bagian daripada gambaran saja, ya. Kita tidak bisa memfikskan semuanya, kisahnya juga kita tidak tahu secara lengkap, tapi paling tidak memberikan kita gambaran bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita membangun pelayanan kita, membangun kualitas hidup kita seperti emas dari perak maupun dari batu permata. Coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Maukah kita dibangun di atas dasar Kristus untuk senantiasa berpegang teguh padanya? Yang utama tetap Kristus sebagai dasar, fondasi dalam kehidupan kita. Kemudian maukah kita menyerahkan akan hak prerogatif kita untuk dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan? Kata percaya, kata pisteo itu artinya apa? Saya menyerahkan hak prerogatif kepada orang yang saya percaya. Sehingga apa? Seluruh kehidupan saya hanya mengikuti dia. Nah, kita harus ikut rancangan Tuhan. Ketika pre-design itu Tuhan sudah buat, kita lakukan dengan discernment, dengan kepekaan kita untuk terus sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita pun jatuh dalam pergumulan, kita tahu Tuhan itu akan memimpin kita melewati itu. Sehingga apa? Kita terus dalam rancangan Tuhan, terus dalam rancangan Tuhan. Sehingga ketika diuji oleh api, kualitas kita adalah emas, perak, batu permata. Kualitas yang Tuhan sangat inginkan untuk terjadi dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk menyusun akan hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah melalui semuanya itu Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.